kelas 12 yang mau masuk ke perguruan tinggi, ini yang pertama itu ada jalur SNBP, seleksi masuk berbasis atau berdasar prestasi. Prestasi ini bisa nilai rapot dan prestasi lainnya seperti seni, olahraga, ya, itu SNBP. Jadi seleksi pakai nilai rapor. Nah, untuk seleksi pakai nilai rapor itu nanti di ranking dulu kelas 12, di ranking paralel dari kelas 12A sampai C itu. Jadi nanti ada yang masuk kategori siswa eligible namanya. Nah, jatah kita sekolah SMA Cuayan ini karena akreditasinya A, makanya jatahnya 40% dari jumlah siswa kelas 12. Jadi 40% itu nanti yang berhak masuk menjadi siswa eligible yang nanti bisa daftar melalui seleksi SNBP yang berdasar prestasi atau nilai rapor itu. Seperti ranking, ya. Itu yang pertama SNBP. Selain SNBP juga ada namanya PMDP yang apa namanya itu seleksi masuk yang kesehatan, yang kayak Politeknik Kesehatan, Poltekkes, yaitu ada jalur rapotnya. Nah itu berdasarkan jalur rapot juga ada namanya apa tadi, seleksi rapot PMDP, ya, berdasarkan prestasi tadi itu untuk yang Poltekkes. Kemudian yang untuk apa namanya itu yang berbasis agama seperti UIN gitu tuh, itu namanya UIN PTKIN. Jadi berdasarkan rapot atau prestasi juga namanya UIN PTKIN. Jadi dalam satu tahap itu ada 3 jalur, ya, yang umum tadi SNBP, kemudian yang Poltekkes nanti ada PMDK, PMDP apa PMDK itu ya. Terus nah yang UIN-nya tuh UIN PTKIN, SPAN PTKIN, ya, itu yang ketiga. Jadi bisa nanti tuh seorang tuh bisa daftar 3-tiganya, nanti siap yang masuk mana aja gitu, yang diambil juga pilih aja yang sesuai keinginan, karena ininya berbeda sih, ya. SNBP bisa di universitas mana aja, ya, kemudian nanti yang Poltekkes khusus kesehatan, terus kemudian yang berbasis agama tadi yang SPAN PTKIN lah, ini apa namanya tuh, itu yang pertama. Nah kalau pada tahap pertama itu tidak masuk, nanti ada tahap berikutnya namanya berdasarkan apa namanya itu SMBT, berdasarkan tes, atau disebut juga UTBK tuh, yang berdasarkan tes tuh, ya, nanti seleksi berdasarkan tes tuh SMBT, seleksi berdasarkan tes. Nah itu nanti setelah SMBP keluar kemudian tidak masuk, boleh mendaftar ulang tapi melalui tes, ya, melalui tes itu tahap berikutnya. Nah kalau misalkan yang tes juga nggak masuk, nanti ada jalur berikutnya yaitu apa namanya tuh ujian masuk, ujian mandiri atau UM. Jadi setiap universitas itu punya apa namanya tuh punya jadwal masing-masing untuk UM-nya dan punya peraturan masing-masing. Misalkan ada yang tesnya itu hanya berdasarkan nilai UTBK yang tadi itu yang tahap 2 berdasarkan itu saja ada juga yang tes sendiri gitu loh, ya. Tetapi kalau ujian mandiri itu harus siap nanti dengan adanya uang pangkal atau sumbangan nantinya tuh, itu bedanya, harus siap dengan uang sumbangan untuk masing-masing universitas, masing-masing jurusan juga berbeda-beda tuh, itu ya. Dan apa namanya untuk Poltekkesnya juga ada namanya SIMAMA, seleksi masuk melalui jalur tes, itu untuk Poltekkesnya, ya. Kemudian untuk apa namanya UI-nya atau IAIN-nya itu juga ada, nanti yang berdasarkan tesnya juga sama, ya. Setelah tahap tadi yang melalui seleksi rapot, terus yang kedua melalui tes, yang ketiga melalui ujian mandiri. Masing-masing fakultas juga punya aturan masing-masing untuk UM, itu jalurnya. Itu untuk yang negeri, ya. Kalau misalkan ternyata di negeri nggak masuk, ya boleh ke swasta. Kalau di swasta biasanya lama apa namanya itu proses apa namanya seleksinya. Setelah negeri selesai, kemudian yang swasta masih membuka lah biasanya sampai bulan-bulan apa namanya tuh mulai kuliah tuh Oktober juga mereka masih buka tuh, itu untuk yang seleksi masuk perguruan tinggi. Paham nggak? Jadi ada 3 macam prestasi, tes, dan ujian mandiri. Itu jalurnya untuk yang negeri. Setelah itu di luar itu swasta banyak, silahkan swasta juga ada yang tes juga, ada yang tanpa tes juga. Ada lagi?
Oh, untuk KIP itu biasanya diajukan untuk mereka yang tidak mampu. Itu biasanya berbarengan dengan nanti seleksi SNBP, ya, bisa mengajukan KIP kuliah. Nah, KIP kuliah nanti berbarengan. Nanti kalau misalkan ternyata tidak diterima di SNBP-nya, tapi KIP-nya diterima, itu bisa aja pindah di universitas yang dia pilih gitu, mengikuti kalau KIP-nya lulus. Ya, di swasta juga banyak yang jatah KIP juga kalau mau tuh. Kuotanya juga bervariasi juga, di swasta juga ada. Ya, walaupun misalkan di swasta nggak diterima di negeri, pengennya ke swasta, mengajukan KIP juga bisa. Ya, itu juga bisa KIP tuh, bisa di swasta, bisa di negeri kuliah tuh. Jadi nanti ada bantuan belajar untuk KIP kuliah tuh biasanya, dan ujian mandiri. Itu jalurnya untuk yang negeri. Nah, setelah itu di luar itu swasta banyak. Sedangkan swasta juga ada yang tes juga, ada yang tanpa tes juga. Ada lagi? Oh, untuk KIP itu biasanya diajukan untuk mereka yang tidak mampu. Itu biasanya berbarengan dengan nanti seleksi SNBP, ya, bisa mengajukan KIP kuliah. Ya, KIP kuliah nanti berbarengan. Nanti kalau misalkan ternyata tidak diterima di SNBP-nya, tapi KIP-nya diterima, itu bisa aja pindah di universitas yang dia pilih gitu, mengikuti kalau KIP-nya lulus. Ya, di swasta juga banyak yang jatah KIP juga kalau mau tuh. Kuotanya juga bervariasi juga, di swasta juga ada. Ya, walaupun misalkan di swasta nggak diterima di negeri, pengennya ke swasta, mengajukan KIP juga bisa. Ya, itu juga bisa KIP tuh, bisa di swasta, bisa di negeri kuliah tuh. Jadi nanti ada bantuan belajar untuk KIP kuliah tuh. Biasanya malah kuliahnya gratis dan dapat uang saku, tapi besarannya tergantung dari kebijakan masing-masing universitas dan jurusan lagi. Berbeda juga nominalnya, dan biasanya diberikan juga tidak setiap bulan, biasanya 3 bulan sekali gitu. Itu KIP kuliah. Yang bagus untuk yang kedokteran tuh Bu, yang bagus kuliahnya Kedokteran UI dong. Nah, yang paling bagusnya UI yang terkenal ya, ini. selain UI. Yang selain UI, kalau misalkan kita di daerah Jawa Barat, Unpad tuh bagus. Ya, Unpad kedokteran tuh ya, itu Unpad bagus. Kalau kita daerah Jawa Barat ya. Selain dari UI itu ya, kan UI juga masih Pulau Jawa ya, tapi di Jakarta ya. Nah, untuk Jawa Barat yang negeri itu kedokteran itu ada Unpad yang bagus. Kemudian kalau Jawa Tengahnya itu ya UGM ya. Ada mana tuh Semarang tuh? Selain UNES tuh satunya tuh Undip di Ponorogo ya, ada Undip itu juga bagus. Terus ada selain Undip, UNES tuh kayaknya belum ada kedokteran tuh. Terus Undip masih ada Jawa. UNS ada UNS Negeri 11 Maret tuh Solo, itu juga ada kedokterannya ya. Terus apalagi UNSUD Purwokerto. Nah, kalau kalian pengen biaya hidup lebih murah itu, dari riset dari para riset itu daerah Jawa yang murah biaya hidupnya. Kalau daerah Jawa Barat, Jakarta itu biaya hidupnya tinggi, mahal ya, lebih mahal. Kalau daerah Jawa itu relatif lebih murah, dari makanan sampai biaya kos juga lebih murah gitu. Kalau pengen biaya hidup yang murah, cari tempat pendidikan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu lebih murah. Kalau daerah Jawa Barat, Jakarta itu biaya hidupnya tinggi. Ya. Terus kalau misalkan pengen lebih jauh lagi nih yang bagus, Unair, Erlangga, bagus itu kedokterannya, terkenal. Kalau daerah Jawa Timur tuh bisa nembus, itu hebat banget. Unair ya, Erlangga, Universitas Erlangga itu ada di Jawa Timur. Terus Universitas Brawijaya, UB namanya ya, disingkatnya tuh UB, Universitas Brawijaya itu juga bagus. Selain Unair ada UB, ada juga Universitas Negeri Malang ya, ada Malang juga. Kalau mau ke Jawa Timur tuh ada Malang. Tapi kalau yang terkenal kedokterannya tuh kalau daerah Jawa Timur Unair
Unair kalau Jakartanya UI, kalau Jawa Tengahnya UGM dan Unsur ya, Unsur apa? Undip. Kalau yang Jawa Tengahnya terkenalnya Undip dan UGM. Kalau Jawa Timurnya tadi Unair ya, Erlangga tuh bagus. Terus apa lagi yang mau? Ya pokoknya sih kalian pengen apa? Pokoknya sih kalau mau biaya hidupnya murah, lebih relatif murah itu daerah Jawa, Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tapi kalau misalkan kamu pengen dekatnya dari rumah ya berarti Jawa Barat, Bandung, Tasik itu kan deket ya, dari Cirebon. Emang Ya, biaya Bandung kalau kayak mahal tapi lebih mahal soalnya dari kos-kosan aja nih ya, dari sekarang juga kayaknya masih sama deh. Kita misalkan ngekos, di kosan itu ngontrak atau ngekos ya, satu kamar ini masih kosong semua. Barang-barang dari kita sendiri, dari daerah Jawa ya, biasanya sudah disediakan. Ada tempat tidur, ada meja belajar, dalam itu sudah ada. Tapi kalau daerah Jawa Barat ya seperti Bandung aja misalnya, itu tuh harus lengkap sendiri gitu loh. Terus juga ya relatif lebih mahal, makannya juga lebih mahal. Ya, kalau tempat wisata juga pasti lebih mahal. Daerah Bandung itu terkenal lebih mahal, apalagi Jakarta. Ya, sebenarnya di Jakarta juga selain UI juga ada UNJ, Universitas Negeri Jakarta, ada negeri. Terus juga ada UIN yang terkenal, yang paling bagus, Universitas Islam Negeri, UIN ya. Kalau misalkan kalian mau ke keagamaan tuh UIN Jakarta, itu nomor 1 UIN. Itu bagus, itu adanya di Tangerang ya kalau nggak salah Jakartanya. Itu bagus, nomor 1 UIN di Indonesia ya, yang paling bagus itu UIN Jakarta. Ya kalau mau ke UIN, kalau kita kan ada UIN Cirebon nih, ini cyber nih sekarang namanya. Nah itu yang paling bagusnya itu UIN Jakarta. Kalau mau ke daerah Jakarta, walaupun biaya hidupnya tinggi, tapi bagus. UIN Jakarta ya yang nomor 1-nya. Apalagi? Jadi pengen kemana? Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Jatim enak kalau sekarang mah kereta ya, udah cepat pakai kereta. Zaman dulu sih kalau pernah ke Malang itu 12 jam naik kereta. Tapi kalau bis kan, bis juga sekarang cepat kok, kan sudah banyak tol. Iya. Jadi lebih cepat. Tenang aja sekarang mah tidak ada lagi jarak.